Puji nama Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah pada saat pagi hari ini. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, terlebih menyembah nama Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah pada saat pagi hari ini. Haleluya. Atas Bapa, jemaat-jemaat-Mu berkumpul Bapa, memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus berdoa bagi jemaat hadir Bapa, baik dalam perjalanan Tuhan lindungi sertai Bapa, bahkan di tempat ini dengan ada kurangan satu Bapa. Baik yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, pulihkan Bapa. Baik yang beban berat Bapa, Tuhan Yesus pulang dengan keadaan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih menyertai setiap pelayanan kami, ibadah kami Bapa, di awal, pertengahan hingga selesainya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman Bapa, Kudus campur tangan Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita datang kepada Tuhan, bahwa Tuhan hanyalah tempat pengharapan kita, hanya Tuhan yang kita percaya untuk selama-lamanya. Amin, haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku.
kepada Tuhan. Tangan kita sembah Tuhan, kita persiapkan hati kita kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Nama Tuhan, berikan salam kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus kita baik. Tuhan Yesus kita baik. Tuhan Yesus kita baik.
nama Tuhan. Kita punya Allah yang sangat besar. Kita punya Allah yang sangat menyayangi kita, mengasihi kita. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita akan katakan Allah kita besar, ya sungguh amat besar. Segala sesuatu
tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk petugas, saya persilakan untuk maju ke depan. Yesus yang pikat hati kita. Dia yang hapus dosa kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan.
Patut kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh kemurahan anugerah Allah, pertolongan kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar, yang telah mengawali dalam perjalanan kami dari hari ke hari, sampai hari ini Engkau memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah Engkau, dan tibanya kami akan mendengar suara-Mu, menerima kehadiran-Mu melalui firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pemahaman dan pencerahan akan firman yang kami dengar, mempersiapkan tanah hati baik yang subur sehingga siap ditaburi firman Allah ya Bapa, menyucikan ruangan dan sekitar ruang tidak satupun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Terima kasih berkaryalah Roh Kudus melalui firman-Mu sehingga sesuatu yang baru terjadi dalam ibadah kami. Setiap yang hadir mendapat jamahan, lawatan, jawaban yang dari Tuhan, dipuaskan, disejukkan, disegarkan hati jiwa iman anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami siap menerima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita dapat mengerjakan keselamatan Allah, beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Semua bahagia. Semua bahagia. Puji Tuhan. Semua bahagia. Semua gembira, semua sukacita. Puji Tuhan. Ya, mungkin saudara ada beban yang berat, masalah yang berat, tapi katakan firman Tuhan, katakan, ucapkan dengan iman. Sudah mengucapkan bahagia, sukacita,
dan gembira. Ucapan itu akan terjadi dalam hidup saudara semua. Puji Tuhan, baiklah kita mempersiapkan diri bersama-sama untuk menikmati kebenaran firman Allah. Ya, saya masih berbicara mengenai berjagalah. Ini tidak tahu sampai kapan saya manut Tuhan, Roh Kudus untuk memberikan pewahyuan, pengilhaman Roh Kudus melalui firman Allah. Sekali lagi saya masih berbicara tentang berjagalah atau menjaga. Apa yang kita jaga hari ini? Yudas ayat yang ke-11. Yudas ayat yang ke-11. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu semua? Yudas itu dalam perjanjian lama ya. Yudas itu kitab ya sebelum kitab Wahyu, berarti sebelum kitab terakhir Wahyu itu Yudas. Ya, pernah saya sampaikan siapa Yudas ini, saya tidak akan sampaikan, saudara, terlalu banyak nanti. Sudah ketemu semua? Kita baca bersama-sama 2, 3. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ya, sebetulnya ini sampai ayat yang ke-13, namun ayat 11 saja saya sampaikan. Saudara, mengapa kita harus berjaga? Supaya tidak. Mengapa jemaat pagi hari ini kita semua GPD Osana Kali Putih harus berjaga supaya tidak celaka? Kata-kata ini supaya boten ciloko, tidak cilak celoko. Mengapa harus kita berjaga? Agar kita tidak celaka. Mau celaka? Mau celaka? Saudara, celaka itu selalu mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan. Ya, saudara, menderita itu celaka. Celaka itu malang. Bukan malang yang ada di Jawa Timur sana, saudara. Menyedihkan, sial. Jadi kalau beberapa hal ini supaya tidak terjadi dalam hidup kita, mari kita berjaga. Menjaga supaya hal-hal ini tidak terjadi dalam hidup kita, tidak menimpa kita. Jadi sekali lagi, mengapa kita berjaga? Supaya saudara tidak mendapat kesulitan, tidak mendapat kemalangan, tidak mendapat kesusahan, tidak celaka, tidak menderita, tidak menyedihkan, atau tidak sial. Amin. Siapa mau sial? Siapa mau malang? Jadi untuk saudara tidak menerima semuanya itu harus dijaga. Kalau dalam bahasa yang kasar, saudara, celaka itu apa? Keparat, jahanam. Bahkan kata yang kasar lagi, bangsat. Kita tidak mau kan mengalami seperti itu. Menjadi orang yang keparat, menjadi orang yaitu jahanam, bahkan bangsat. Tidak mau. Nah, inilah yang perlu kita jaga, saudara. Saudara, demikian pula perasaan tidak senang, perasaan kecewa, kita tidak mau mengalami itu.
Saudara, dalam Alkitab tadi, supaya kita tidak celaka, kita harus menjaga hidup kita, tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain, tidak menceburkan diri oleh karena upah kesesatan Bileam, tidak melakukan kedurhakaan seperti Korah. 3 hal ini terjadi di akhir zaman, menggerogoti kehidupan iman orang Kristen. Makanya perlu dijaga. Ada 3 hal, singkat saja. Yang pertama tadi dikatakan apa? Kain, saudara, yaitu mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Ya, Kain bukan ini, Kain itu nama, saudara ya. Kain itulah anak yang pertama kali lahir di muka bumi ini. Pertama kali yang dilahirkan oleh manusia adalah Kain. Berarti kalau anak pertama itu adalah anak sulung. Anak sulung. Anak sulung itu punya hak istimewa. Hak istimewa, saudara. Anak sulung itu adalah selain hak istimewa memiliki ahli waris, hak ahli waris. Itu anak sulung. Tetapi saudara, kita lihat, selain dia adalah anak sulung, anak yang pertama dilahirkan, dia juga menjadi pertama pembunuh di muka bumi ini. Pembunuh itu orang baik, saudara ya. Orang sabar, saudara. Pembunuh kejam, jahat. Itulah Kain. Saudaraku kasih, demikian pula di sini kita lihat bahwa ini adalah anak Adam dan Hawa, kakak daripada Habil. Dalam Kejadian pasal yang keempat ayat 1, saudara baca sampai 1 pasal itu, saudara baca. Ayat 1 sampai ayat yang keempat, saudara lihat ayat yang kelima. Kejadian itu terdapat dalam kitab Kejadian. Saudara kasih, dua-dua ini dididik oleh orang tua, tentu didikan yang sama, takut akan Tuhan, akan firman Tuhan, saudara. Dan satu hal, saudara kasih, perjanjian Adam dengan Allah, perjanjian induk itu, nah itulah yang diajarkan kepada Adam dan Hawa. Setiap dia menghadap hadirat Allah, dia harus memberikan satu persembahan. Dalam perjanjian lama membawa kambing, domba, lembu, sapi, harus dibakar, disembelih dan dibakar. Itu perjanjian lama, itu digenapi oleh Yesus disalib. Mereka semua mendapat ajaran yang sama, firman Tuhan yang sama, dan mereka semua diberkati usahanya, dan mereka ingat akan yaitu apa yang diajar orang tua, dia menghadap Allah dua-dua, memberikan persembahan. Singkat cerita, di mana persembahan Habil diterima oleh Tuhan, persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, terjadi apa akhirnya? Dia lihat, loh itu kok diterima, saya kok tidak diterima. Ini mulanya, awal mulanya, di mana Kain, saudaraku kasih, tidak lagi menghargai hak kesulungan, hak keistimewaannya. Dia melakukan tindakan yang sangat keliru, sangat salah, dan membuat fatal dalam hidupnya. Saya akan sampaikan mengapa persembahan tidak diterima. Kita semua datang kepada Tuhan dengan cara yang sama, memuji pujian yang sama, ya kan? Sekarang mendengar firman Tuhan yang sama. Tapi kira-kira berkatnya sama tidak? Berkatnya sama tidak? Tergantung hati saudara. Tergantung hati saudara. Jangan iri di gereja yang sama.
memuji Tuhan yang sama, ke gereja yang sama, firman Tuhan yang sama. Tetapi di hadapan Tuhan tidak sama, berkatnya tidak sama, penilaian tidak sama. Loh, itu kok diperhatikan oleh Tuhan, saya tidak. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, di sini saudara ada beberapa hal jalan Kain, yaitu mengikuti jalan Kain. Apa itu jalan Kain, saudaraku kasih? Di sini ada beberapa hal. Pertama, pada waktu persembahan tidak diterima, saudara, panaslah hati Kain, berarti kemarahan. Kemarahan, kenapa? Kenapa? Saya berkritik, kenapa? Saya sudah setia, sudah sungguh-sungguh, saya sudah memberikan persembahan, tetapi mengapa? Mengapa persembahan kami? Hati Kain menjadi sangat panas, berarti marah. Kemarahan yang tidak terkendali. Kemarahan yang meluap-luap dalam hidupnya. Ini seharusnya saudara tanda tanya, saudara, Kain ini pada waktu persembahannya saudara tidak diterima, Kain ini marah dengan siapa? Halo? Marah dengan siapa? Loh, dia memberi persembahan kepada siapa? Berarti dia marah dengan aneh, saudara. Manusia muring-muring teko nang Tuhan. Marah, Tuhan dimarah-marah. Tuhan dimarah-marah. Maaf saudaraku kasih ya. 2 hari saya kena marah orang. Ngurus di rumah sakit, ngurus almarhum Pak Main. Di sana yang pihak yang nubruk ini membawa tentara, saudara. Marah-marah itu, Teo mana Teo? Ada Teo. Ada Teo, ada mana? Teo yang saya diem aja sambil ngelingking-ngelingking. Dia bilang, kalau mau otot-ototan saya berani otot. Loh, sing otot itu sopo? Di depan saya sambil berdiri wirawiri sambil ngelingkis begini. Terus dijelaskan sama Teo, baru dia ngerti. Dia pergi, Bapak mau kemana? Ke Polres. Sudah diurus. Oh tidak, saya ingin cek sana. Di sana saya bilang setelah pulang, gimana? Beres. Tak tertawai aja. Saya ngomong sama yang membawa itu, Pak, berarti orang ini tidak pengalaman ngurus jasa raja. Pak izin lah Pak, saya bilang. Saya sedikit memang daging saya muncul. Tidak apa-apa dulu. Setelah itu sudah pagi-pagi hari, ya, saya dapat didengar bahwa dipanggil Tuhan, saya harus ke kepala dusun. Dia pertama kepala desa, kepala dusun, masih muda. Terus saya ke rumah, kena marah-marah lagi, saudara. Puji Tuhan, saya bilang ini berkat bagi saya. 2 hari kena marah-marah. Saya bilang ini tiba opo saya ini kok kena marah-marah. Tidak boleh dibawa ke sana, tidak boleh disucikan. Dia bilang tidak jadi masalah Pak. Saya bilang ada gereja. Makanya saudaraku kasih jangan meremehkan. Saya bilang itu selama 42 tahun baru almarhum Pak Main disemayamkan di gereja. Kalau ditolak oleh dunia, saudara tidak usah susah, amin. Memberikan tempat yang mulia. Jadi tadi istri saya ngomong-ngomong, dia coba, yaitu berangkat pakai mobil, pulang pakai mobil, sampai ke makam pun pakai mobil, saudara. Luar biasa. Makanya kalau dunia menolak kita, Tuhan memberikan tempat yang istimewa, amin. Nah, saudaraku kasih, lah ini marah-marah, saudara, persembahan tidak diterima, ibadah, pulang dari ibadah menjadi ibadah marah-marah, pulang ibadah marah-marah, terus marah-marah terus. Dan yang kedua, saudaraku kasih, ini jalan yang, kenapa dia marah-marah? Karena iri hati, betul. Iri hati. Seharusnya saudara, ya kenapa kok persembahan gak kenapa kok saya tidak diberkati? Ya tanya dalam hidupnya, iri hati. Akhirnya adiknya jadi korban. Setelah iri hati apa? Terjadi satu pembunuhan, dibunuhlah. Setelah itu apa? Bohong. Tuhan tanya, di mana adikmu? Padahal dia yang bunuh, aku tidak tahu, bohong. Jadi pemarah, iri hati,
pembunuh, bohong. Yang kelima, tidak mau mengakui kesalahannya. Inilah jalan Kain. Kalau kita memang sudah salah, ya kita ngaku kesalahan kita. Tuhan itu Rahman dan Rahimi, amin. Penuh kemurahan dan kasih. Ini ada 5 ini ya. Jalan yang ditempuh oleh Kain. Saudara, ya sudah aku kasih dan iri. Tidak mau mengaku dosa. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10. Mari kita baca dengan cepat. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan 10. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, perhatikan, pencuri, orang gigir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, di sini ya dikatakan tidak tahukah kamu merasa bahwa tidak diperlakukan tidak adil oleh Tuhan sehingga melakukan tindakan yang seperti ini. Ini adalah tindakan Kain. Akhirnya apa, saudara? Apa yang didapat oleh Kain? Kita baca Kejadian pasal 4 ayat 11. Ini akibat orang yang seperjalan Kain. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apa, saudara? Terkutuk, sengsara, menderita. Ini Tuhan yang mengatakan. Makanya kita harus menjaga diri kita supaya kita tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain, supaya saya dan saudara bukan menjadi manusia yang terkutuk, celaka. Ini yang pertama, tidak akan lama-lama. Yang kedua, saudara, yaitu Bileam dalam ayat tadi ya, menceburkan diri dalam kesesatan. Bileam menceburkan diri itu ya apa, saudara ya? Mencebur seperti saudara kalau di gelombang masuk, mendelep, lelep akhirnya ya. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, menceburkan diri, mencemplungkan diri, membenamkan diri, yaitu kesesatan Bileam. Saudaraku kasih, Bileam ini berbicara mengenai apa, saudara? Tamak, melakukan hal-hal yang salah. Dia mau melakukan hal yang salah, enggak peduli itu salah, itu dosa, itu kejahatan, enggak peduli. Yang penting dapat uang. Apalagi masa-masa krisis, masa-masa resesi seperti ini. Nah, inilah yang harus dijaga. Bileam itu punya 2 kesalahan, saudara. Kesalahan yang pertama sudah baca Bilangan pasal 25 ayat 1 sampai 18, 31 ayat 16. Bileam ini, saudara, siapa Bileam ini? Seorang penyair, punya banyak karunia dan talenta, orang yang pintar. Itu yang pertama. Yang kedua, dia adalah seorang nabi. Tetapi saudara, demi uang saudara membawa bangsa Israel yaitu berbuat zina. Dalam Bilangan itu berbuat cabul. Orang-orang Israel yang pria-pria suruh menikah dengan orang-orang Moab. Padahal firman Tuhan katakan,
Janganlah engkau berpasangan dengan orang yang tidak seimbang. Ini Bileam, suatu kesalahan yang pertama. Ya. Bahkan yaitu bukan hanya berzina secara jasmani, juga berzina secara rohani. Dibawa untuk menyembah Baal Peor. Menyembah berhala itu zina rohani, zina jasmani dan zina rohani. Di sini saudaraku kasih, di antaranya yang menjadi penyebab 5 dosa, di antara 5 dosa bangsa Israel tidak bisa masuk tanah Kanaan, ini penyebabnya Bileam. 1 Korintus 10 ayat yang ke-8. Saudara, ini penyebabnya, padahal dia seorang nabi. Kira-kira saudara mau ikuti kalau seorang nabi seperti ini? Sesat dikatakan. Sesat saudara. Ya. Kesalahan yang kedua apa saudara? Baca Bilangan pasal 22 sampai 24. Ya. Bileam ini mau diupah ya oleh musuh Israel. Dan orang di luar Israel mereka tahu perkataan Nabi itu apa saudara? Mandi. Omongannya sekti. Apa yang diucapkan terjadi. Sehingga Bileam dibayar supaya apa? Mengutuki umat pilihan Allah. Bileam seorang nabi, seharusnya dari mulutnya keluarlah kebenaran, keluarlah firman Tuhan. Tapi yang keluar adalah kutuk gara-gara uang. Mau berbuat jahat. Kalau sekarang ini disuap, diupah untuk mengutuki bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Banyak orang yang dibayar menjadi pembunuh bayar, berarti pengutuk bayaran ini. Pembunuh bayaran. Ya kan? Dibayar. Untuk mencelakakan orang dibayar karena uang. Sekali lagi, ini Bileam adalah seorang nabi yang seharusnya dia dari mulutnya mengucapkan kata-kata berkat untuk memberkati, tetapi ini mengutuk. Makanya saudaraku kasih, pagi ini kita harus jamu. Haleluya. Jamu, jati, jadi. Jamu artinya jaga mulut, jati, jaga hati, jadi, jaga diri supaya tidak celaka. Amin saudara. Tidak celaka. Saya dan saudara umat pilihan Allah, apalagi yang diurapi oleh Allah. Saudara, ya berarti orang diurapi oleh, dikuasai oleh Roh Kudus. Nama Roh Kudus perkataannya kudus. Ya, bukan mengutuk-ngutuk. Umat Israel itu umat pilihan Allah. Keturunan siapa saudara? Keturunan siapa? Abraham, Ishak dan Yakub. Perjanjian Allah dengan Abraham apa? Barang siapa yang memberkati engkau akan barang siapa yang mengutuk engkau akan Saya dengar kata-kata mengutuk ini keturunan Abraham, rasanya saya merinding saudara. Dan saat hari ini saudara umat Israel yang sedang terjadi konflik itu, ngapain kita melok-melok? Sudah mau melok-melok? Orang Kristen tidak boleh dukung, saling mendukung. Tidak ada diajarkan seperti itu. Itu urusan mereka. Dan banyak orang mengatakan, ayo kita seluruh dunia mengutuk dia.
dikutuk semakin diberkati Tuhan. Banyak yang ngutuk semakin diberkati Tuhan. Amin. Kok enggak percaya saudara? Ragu-ragu. Semakin diberkati Tuhan semakin dawa umure. Itu terjadi. Saya mengalami itu saudara. Saudara percaya, saudara ikut mengutuk. Halo. Ada seorang hamba Tuhan yang marah supaya berhenti daripada kutuk itu. Sebab kutuk itu akan kembali. Orang yang mengutuk dia, ya kutuk itu akan terjadi. Kutuk itu sengsara dan menderita. Saya heran sedikit saya sampaikan saudara. Yang mengungkap sejarah Israel itu bukan orang Kristen. Saya ikuti, sering saya share, mungkin saudara baca. Dari awal, sejarah Filistin itu dari pulau-pulau Kreta, bukan asli penduduk di situ. Dari pulau Kreta datang ke situ. Filistin. Nah, kalau tanah itu ya, tanah Kanaan itu ya, sebelum orang Filistin itu datang ke situ, Tuhan sudah membuat perjanjian betul kepada Abraham. Pada waktu dia keluar dari Ur Kasdim, pada waktu dia ada di tempat itu, pandang ke utara, ke selatan, ke timur, barat, ini akan menjadi milikmu, tapi keturunan yang keempat yang akan memiliki. Sebelum dia memiliki ke situ, keturunan keempat akan menjadi budak, diperbudak selama 400 tahun, baru dia dibebaskan masuk ke tempat. Sudah ada perjanjian itu, dan yang mengungkapkan itu bukan orang Kristen loh saudara, mereka tahu sejarah itu. Makanya usah melok-melok saudara, wis itu urusannya mereka. Uruslah diri kita sendiri. Apakah kita sudah benar, sudah hebat? Maaf saudara, mulut kita tidak boleh mengutuk saudara. Bahkan ajaran Kristen apa? Hanya ada di dalam ajaran Kristen dan ada dalam Alkitab Perjanjian Baru. Balaslah kejahatan dengan kejahatan, betul? Salah. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada orang yang maki-maki, membenci, balas dengan kasih. Kasihlah mereka. Tidak boleh kutuklah mereka. Orang yang mengutuk kita, orang mencelakakan kita, orang membenci kita, mencaci maki, firman Tuhan kata, berkati mereka. Kasih mereka, kasihlah musuhmu. Itu ajaran yang benar. Itu musuh saudara. Bukan musuh saudara, itu bukan darah daging, tapi iblis. Saudara. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus. Dan inilah yang harus kita jaga. Sekarang yang ketiga, tidak lama-lama di sini. Jadi di sini gara-gara uang, mau melakukan kejahatan, melakukan apapun saja. Gara-gara uang. Jangan saudara gara-gara uang saudara melakukan tindakan kejahatan jauh dari Tuhan. Tinggalkan, banyak orang-orang tinggalkan Tuhan karena uang, karena jabatan, karena kedudukan, tinggalkan Yesus ya, karena itu semua. Dan itu terjadi. Makanya kita jaga supaya kita tidak akan yaitu tinggalkan Yesus. Kita perlu uang, tapi jangan sampai karena uang ya kita menjadi Bileam, menjadi tamak. Cinta akan uang itu adalah akar segala jenis kejahatan. Kita perlu uang. Uang bukan jahat, tapi cinta akan uang ini Bileam ini. Saudara, ya, seharusnya mulut kita tadi di dalam pujian, mulutku penuh dengan pujian sepanjang hari, penuh dengan pujian, bukan penuh dengan makian. Bukan penuh dengan kebencian, bukan penuh dengan kutuk, tetapi penuh dengan pujian. Bukan nyanyi loh saudara, tapi memuji itu. Saudara tahu istilah nyanyi dan memuji Tuhan? Ngomel-ngomel, menggerutu, nyalahno sini, nyalahno sana. Saudara malah tidak mengundang Tuhan, yang saudara undang adalah setan. Mengundang Tuhan, suasana surga datang dalam hidup. Yang ketiga yaitu Korah. Dalam ayat tadi ya, kita kembali.
Mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Korah ini yaitu pemberontak, pendurhaka. Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Siapa yang didurhakai, siapa yang diberontak? Dia memberontak melawan Musa. Musa sebagai pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Mengapa bisa dia memiliki kehidupan yang seperti itu, saudara? Karena kembali iri hati Musa yang dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin. Jadi Korah pada waktu dia mau memberontak, mau mendurhaka, saudara, dia tidak sendirian, ajak-ajak konco. Ada 3 Korah, Datan dan Abiram. Korah, Datan dan Abiram ini adalah yaitu keturunan Lewi. Dia mengerti Tuhan, tugas mereka itu melayani umat, melayani rumah Allah, bukan jadi pemimpin. Kita semua dipilih oleh Tuhan sesuai dengan yaitu karunia talenta kita masing-masing. Saling melengkapi satu dengan yang lain, saudara. Kalau saudara buntut bisa jadi kepala. Halo? Kalau saudara ekor bisa jadi kepala. Ya ekor, ya ekor. Kepala, ya kepala. Ya sudah, saya jadi ekor, ya mengekor aja, ikut saja. Ya, apa kata kepala kita adalah jemaat ini adalah yaitu sebagai tubuh Kristus dan Yesus sebagai kepala gereja. Dia mengajak 3 orang ini dan mempengaruhi 250 orang, ajak-ajak berpengaruh, mempengaruhi untuk jadi pemberontak. Saudara, kalau ngajak dalam kebenaran itu sulit memang. Diajak ayo ke gereja, ayo melayani, ayo setia. Oh abot, saudara. Cinta Tuhan, haleluya. Apa cinta firman? Halo? Cinta Tuhan aku, harus mencintai firman. Nah, firman ada perkataan ucapannya. Mencintai gerejanya. Mencintai pelayanannya. Halo? Kok sepi? Saudara, diajak untuk setia, diajak ayo kita maju, ayo kita melayani Tuhan. Abot. Diajak janduman, nobar, karo ngobrol. Ngobrol ngalor ngidul ngitan ngulon. Saudara. Nah ini mereka diajak. Ayo demo, kapan lalu ada ibu-ibu demo, Bu, apa maksudnya? Gak ngerti, yang penting diajak. Saya lihat dulu, oh ayo ditanyain, kenapa Bu demo? Bu gak ngerti, lah kok demo? Lah kono sing ngajak. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Oleh sego sak bungkus, duit 20.000 mungkin. Hati-hati, ini nanti akan terjadi di situ, hati-hati. Ya, diajak untuk melakukan tindakan yang jahat, saudara. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Di sini kita lihat bahwa yaitu Korah, Datan dan Abiram ini menjadi pemberontak. Selanjutnya, saudara, karena iri hati kepada Musa, seorang yang dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin. Tuhan yang memilih, berarti saudara, kalau Tuhan yang memilih Musa, dia berontak. Musa sama dengan berontak. Ngerti? Ngertos? Paham? Orang yang dipilih oleh Tuhan sekitarnya memberontak sama dengan memberontak tuh. Itu kalau mengerti, saudara. Saudara, makanya di sini kan jangan sembarangan. Saudara. Ya apa? Bertindak. Kalau saya katakan bertindak kurang ajar kepada orang yang diurapi Tuhan, kecuali itu sesat. Saya katakan ini Korah, Datan, Abiram ini yaitu dia bertindak sembarangan dan bertindak kurang ajar.
Kenapa nanti hasilnya saudara akan lihat. Daud saudara tetap dia menjaga, dapat menjaga hidupnya supaya dia tidak mengikuti jalannya Saul yang iri hati, membenci, tidak, sehingga tidak mau menjamah. Ada kesempatan untuk membalas kejahatan dengan, tetapi tidak. Dia motong jubahnya gemetar. Oh, ini orang yang diurapi Tuhan, meskipun dia berdosa, bersalah, jahat, Daud tidak mau. Inilah keistimewaan saudara orang yang dipilih oleh Tuhan. Biar itu urusan dia dengan Tuhan, kan begitu. Akhirnya apa? Memang Tuhan sendiri yang turun tangan kepada orang yang jahat. Kalau saudara dijahati oleh orang lain, saudara serahkan aja sama Tuhan. Aku kasih. Dan selanjutnya apa yang terjadi, saudaraku kasih? Akhir hidup Korah, Datan dan Abidas 120 ini, saudara. Bumi terbuka menelan orang ini. Ditelan bumi, hidup-hidup. Ini hukuman yang diterima, saudara. Ya, jangan seperti Korah. Ya, jalan Korah menjadi pemberontak, saudara. Menjadi pemberontak. Aku kasih orang yang iri hati. Itu cirinya gimana? Seperti tadi, Kain juga punya sifat iri hati. Sifatnya ada 5. Ini Biliam, ini Korah ini cuma 1, iri hati. Ingin jadi pemimpin. Jadi orang yang iri hati itu, saudara, susah, sedih kalau ada orang diberkati, orang berhasil, orang beruntung, orang lebih tinggi dari dia, lebih dari dia, susah. Itu orang iri hati. Orang iri hati senang kalau lihat orang bangkrut, orang miskin, orang gagal, orang hancur. Senang, itu iri hati. Makanya pagi ini perlu kita jaga hidup kita. Suami, istri, anak-anak, keluarga kita jaga. Jangan sampai 3 hal ini terjadi dalam hidup kita. Akhirnya apa? Terkutuk tadi, terbuat dan binasa, saudara. Pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita semua. Ya, dan ya sangat luar. Kalau kita bisa menjaga hidup kita tetap tekun dan setia, mempertahankan iman kita, hidup dalam kebenaran, opo jari Gusti, saudaraku kasih, maka Tuhan akan pelihara kita. Amin. Tuhan lindungi kita. Dalam kitab Yudas ini ada 3 hal, suatu hal yang luar biasa. Ayat 1 dikatakan tadi bahwa saudara, di sini dikatakan Yudas ayat yang pertama ada kata-kata dipelihara oleh Tuhan. Amin. Dipelihara oleh Tuhan kalau kita tetap menjaga hidup kita dalam kebenaran, kekudusan, dalam kebaikan, saudara. Tidak cacat celah, tidak bernoda. Tuhan akan pelihara kita masa sulit, masa sukar, masa krisis. Selanjutnya ayat 21 apabila saudara baca, ya, saudara, ayat 21 di situ juga dikatakan apa? Dipelihara. Peliharalah dirimu, dipelihara oleh Tuhan. Dan yang ketiga ayat 24, mari kita baca bersama-sama. Ayat 24, Yudas ayat 24 dan 25. Mari kita baca bersama. 2, 3. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang esa, juru selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mau terima janji ini? 3 hal ini kita jaga supaya kita tidak akan berjalan pada jalannya Kain, menceburkan, kecemplung dalam hal keuangan, jadi korupsi,
Itu Bileam, saudara, roh Bileam. Korupsi, manipulasi, itu Bileam, roh Bileam. Dan kita menjadi pemberontak. Sebagaimana di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5, saudara. Itu terjadi di akhir zaman. Supaya kita menjaga supaya dalam akhir zaman kita tidak akan mengalami apa yang dialami 3 orang ini. Jadi ayat ini adalah merupakan janji Tuhan kalau kita tetap hidup dalam kemuliaan Allah. Ada satu kegembiraan, ada satu kemuliaan, ada keselamatan, ada kebesaran, ada kekuatan, ada kuasa diberikan kepada kita. Saya tidak tahu kehadiran saudara saat hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami undang untuk bangkit berdiri. Yang leader singer maju ke depan, saudara. Kita mohon supaya Roh Kudus memenuhi kita, mengurapi kita, memberikan kuasa dan kekuatan, supaya Tuhan tetap pelihara kita, tolong kita di masa sulit, masa sukar. Kita tidak akan mencemplungkan diri kita dalam keuangan yang membawa jauh dari Tuhan. Kita juga tidak akan berjalan sesuai dengan jalan Kain, tidak menjadi pemberontak Tuhan, melawan Tuhan, maido Tuhan, bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada janji Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tetap hidup dalam kebenaran Allah, Tuhan pasti membela kita semua. Biarlah hidup kita boleh dikuasai, dipimpin, dipegang, dituntun oleh Roh Kudus yang memberikan kuasa kekuatan kita untuk tetap hidup dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Haleluya, haleluya. Merupakan doa kita supaya kita tidak tersesat, kesesatan Kain, kesesatan Bileam, dan kesesatan Korah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Peganglah hidupku, keluargaku, suamiku, anak cucuku, Tuhan. Oleh Roh Kudus, tuntunlah kami supaya kami tidak tersesat. Haleluya. Supaya kami tidak celaka, tapi kami mendapatkan keselamatan, perlindungan, dipelihara dan diperhatikan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bawalah hidup kami, keluarga kami, Tuhan, pada jalan kebenaran. Haleluya. Supaya kami tidak tersesat, Tuhan, jatuh dalam dosa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Katakan sekali lagi, peganglah hidupku, keluargaku, rumah tanggaku, Tuhan. Haleluya. Angkatlah kedua tangan saudara, menyerahkan semua kepada Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami tidak mampu berjalan sendiri, hidup sendiri tanpa Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawalah hidupku kepada
Tuhan, peganglah tanganku Roh Kudus, hidupku, keluargaku, rumah tanggaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Amin, amin, amin. Haleluya. Jalan peganglah hidupku, keluargaku, Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, mau dengan kasih Kristus. Yonatan, Ruhun, Ribiat maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puja, Allah yang kami sembah Bapa, kami ucap syukur kalau pada Tuhan pagi yang indah ini Bapa, kami sudah memuji besarkan nama Engkau, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Nya Tuhan dapat termeterai dalam kehidupan kami semuanya, dapat Bapa untuk membimbing kehidupan kami sehari-hari Bapa, agar kami Bapa hidup berkenan di dalam Yesus akan jalan Engkau Bapa. Kami ucap syukur Bapa, karena Bapa firman itu Bapa menjadi jawaban dalam kehidupan kami semuanya Bapa. Ya Tuhan, untuk Bapa pendeta kami yang sudah menyampaikan firman, kalau Bapa diberkati dalam Bapa kehidupannya, dalam pelayanannya Bapa, juga dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapa. Saya berdoa Bapa untuk Bapa Yesus, untuk musuh Bapa yang sudah Bapa terus melayani Bapa, biar Engkau berkati Bapa dalam kehidupan mereka Bapa. Kami percaya Bapa Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa, apa yang kami kerjakan Bapa akan menjadi berkat Bapa, akan menjadi Bapa Yesus berkat bagi Bapa Tuhan yang belum mengenal akan Engkau Bapa. Juga kami serahkan Bapa Tuhan, raikan acara Bapa hidup ada dalam tempat ini Bapa. Bentar Bapa Tuhan, kami juga akan berikan persembahan Bapa. Karena Bapa Tuhan, kami sebelum memberikan Bapa, Engkau sucikan Bapa tangan-tangan yang memberi Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa kelanjutan ibadah dalam tangan-Mu, dalam doa ucapan syukur kami, dalam doa ucapan syukur haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya persilakan duduk. Firman yang begitu indah supaya kita berjaga. Puji nama Tuhan, saya persilakan petugas persembahan untuk maju ke depan. Kita akan memberikan persembahan yang kedua, persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ya cintaku
Puji Tuhan, puji Tuhan, kita telah dilawat oleh Tuhan, diingatkan akan kekurangan kelemahan kita. Biarlah dengan firman yang kita dengar mengubah kehidupan kita sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada siang hari ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan berupa apapun yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Penerima jemaat keluarga Bapak Sulistyo, persembahan keluarga Cilani, hari Rabu jam 17 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Bapak Sugeng. Hari Kamis jam 18 ibadah pemuda remaja. Jumat jam 16 ibadah di Gereja Tumapel. Ini ada tamu dari Bapak Embing di Tumapel. Jadi Jumat jam 16 ibadah di Gereja Tumapel, ada pelayan Tuhan yaitu yang dari Sidoarjo, mungkin tidak salah, Bapak Embing yang akan datang melayani di sana ya. Bantu dalam doa agar ya Tuhan yang bekerja. Amin. Haleluya. Hari Sabtu jam 10 doa puasa, doa dimulai jam 10. Jam 18 doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 umum disertai dengan perjamuan suci. Jadi hari Minggu ibadah perjamuan suci. Senin, Selasa, Jumat ada doa malam dimulai jam 18.30. Kaum wanita nanti tinggal sebentar membicarakan tentang seragam dan latihan. Bapak Ibu, kemudian setelah Bapak Ibu ini nanti ibadah doa berkat, Bapak Ibu jangan pulang dan beranjak dulu, sebab Ibu Kapolsek akan pamit karena akan pindah tugas. Mereka sudah berapa, Ibu ini sudah berapa, 4 tahunan kurang lebih ya, bertugas di tempat Kecamatan Puri, dan tahun depan mungkin akan yaitu menunaikan tugas yang baru. Jadi nanti setelah doa berkat, Bapak Ibu tinggal sebentar, dia akan pamit pada kita. Dan ucapan terima kasih ya atas kerjasamanya. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Doa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu pujian, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Saya mohon dengan kasih Kristus, Bapak Warto berdoa sebelum doa berkat.
berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Allah yang ajaib. Karena kasih-Mu Engkau memelihara kami anak-Mu. Karena kuasa-Mu Engkau memberi kekuatan dalam kehidupan kami anak-Mu. Sehingga kami anak-Mu ini boleh senantiasa Tuhan Yesus mampu untuk Tuhan Yesus menjalani Tuhan kehendak-Mu. Kami rindu Bapa, kami menjadi anak yang berkenan di hadapan-Mu. Kami senantiasa Tuhan Yesus rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan Kau mengasihi kami dengan sepenuh. Bahkan kuasa-Mu Tuhan Kau curahkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Jangan sampai kami Tuhan jatuh dalam pencobaan. Bahkan Kau senantiasa menjaga, melindungi. Bahkan Kau senantiasa memegang dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Allah yang ajaib. Terpujilah nama-Mu Allah yang kuasa. Bahkan Engkau adalah satu-satunya juru selamat kami ya Bapa. Baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan kami menyerahkan Tuhan setelah kami ibadah kami Tuhan ini nanti. Dalam perjalanan kami sepanjang minggu Bapa, kami mohon Kau senantiasa menguasai dalam kehidupan kami. Dalam perjalanan kami sepanjang minggu ke depan. Bahkan kami mohon Kau senantiasa ada dalam kehidupan kami. Bahkan kuasa Roh Kudus senantiasa mengurapi kami anak-Mu. Sehingga dalam perjalanan kami, di mana kami anak-Mu berada Bapa, kami boleh menjadi terang di mana kami berada. Bahkan kami menjadi alat-Mu yang Tuhan Yesus senantiasa menyenangkan hati Engkau. Karena kami tahu di mana kami berada Tuhan, di mana kami bergaul, di mana kami bekerja, di mana kami Tuhan senantiasa Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Tuhan senantiasa kami masih bergaul dengan orang-orang yang belum terselamatkan. Maka dari itu Tuhan, melalui kehidupan kami Tuhan, melalui kehidupan kami Yesus, banyak jiwa yang perlu keselamatan yang dari Engkau ya Bapa. Perlu kuasa yang dari Engkau Tuhan. Haleluya. Ajaib ya Yesus. Mulai saat ini urapi kami anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Setiap firman-Mu boleh kami Tuhan Yesus mengerti. Bahkan kami lakukan ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami tahu keadaan dunia ini semakin lama semakin gelap. Tantangan rintangan dunia ini semakin Tuhan banyak ya Bapa. Tetapi kami yakin Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang berkuasa, sanggup Tuhan Yesus senantiasa melindungi kami anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati dalam setiap pekerjaan kami semua anak-Mu. Baik Tuhan Yesus yang Tuhan bekerja sebagai karyawan pabrik. Bahkan Tuhan bekerja Tuhan Yesus pengusaha. Bahkan petani Tuhan kami serahkan semuanya ya Bapa. Kami yakin Engkau senantiasa memberkati apa yang kami kerjakan. Engkau senantiasa menjamah apa yang senantiasa kami rindukan Tuhan. Kami undang senantiasa Engkau dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, membimbing, memimpin, membentengi dalam kehidupan rumah tangga kami semua anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan kami akui kami lemah tanpa Engkau. Kami tidak mampu menghadapi keadaan dunia tanpa Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga kami menyerahkan Tuhan Yesus dan kehidupan Tuhan Yesus pemerintahan negara kami Indonesia ini. Engkau senantiasa campur tangan ya Bapa. Engkau hadir di dalam Tuhan Yesus negara kami Indonesia ini. Bahkan Engkau senantiasa melindungi ya Bapa. Tuhan Yesus, Tuhan Engkau mengurapi para pimpinan kami. Sehingga Tuhan kami boleh Tuhan Yesus menerima pimpinan yang Tuhan Yesus takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
sehingga kami boleh mempunyai Tuhan kebebasan untuk memuji, menyembah dan mempermuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Tuhan pekerjaanmu Tuhan Yesus selama Tuhan seminggu, baik Tuhan sekolah minggu, baik Tuhan Yesus kebaktian pertengahan Tuhan Yesus minggu, Tuhan hari Rabu, baik Tuhan ibadah di Tuhan Tumapel, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Beri kebebasan kami anak-Mu, supaya kami boleh senantiasa hidup dekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah Tuhan yang menjadi ucapan syukur kami, dan doa kami peraskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Angkatlah kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau benar-benar mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Sebabnya jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ulanglah dengan bawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya, memenuhi saudara, menguasai, memimpin, menuntun dalam kebenaran kekudusan Allah mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Saudara duduk sebentar ya. Perlu saya sampaikan, masih ingat koordinator Baksos, tidak akan saya rombak, dan koordinator Natal, mohon nanti tinggal sebentar.